A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahibullah lima yaghfirukum bihi min ni'matin wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahli baiti li hubbillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kehangatan iman di tengah dinginnya cuaca pagi ini. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan semangat di tengah pemanasan subuh yang dingin ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita beribadah dan terus beribadah untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau bicara pagi ini tentang enak. Alhamdulillah. Kalau saya komentar baru jadi disebut ceramahnya soal enak. Suka senyum-senyum kadang-kadang saya bicara itu. Apa yang dimaksud enak di sini adalah halawatul iman, manisnya iman. Manis itu enak. Ajib, halawatul iman, manisnya iman. Para ahli tafsir, para ulama berkata, apa itu enak atau halawatul iman itu? Istibdal ta'ah, kesenangan dalam taat, itu enak. Apa-apa yang enak pasti nagih. Apa-apa yang enak pasti nagih dan kita nyaman mengerjakannya. Sebagaimana pengajar baru merasa nyaman mengerjakannya. Alhamdulillah. Sebagaimana ini contoh. Apa itu? Itu namanya istiqdadat ta'ah. Ayat mana? Kenyamanan ta'ah. Kita suka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma farihna fid dunya wal akhirah. Amin. Farihna apa yang dimaksud? Kesenangan apa yang dimaksud? Kesenangan yang paling pertama dan utama adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kalau kita sholat merasa enak, ada yang mau sholat buru-buru. Sholat dengan penuh khusyuk, dengan penuh tawaddu dan indah hadap Allah, terasa enak. Tarikan tangan kita, takbiratul ihram enak. Allah, rasakan enaknya di situ. Allahu akbar. Kayak orang datang mau pinjam duit ke orang lain, nggak mungkin pengen buru-buru ada keperluan. Pinjam duit dong, saya punya lagi. Nggak mungkin. Pasti dia akan berbicara dengan baik dan merendah-rendah agar dapat dipinjam uang. Ini dengan manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin hidup kita, rezeki kita, segala kita Allah yang jamin. Tentu kita akan berupaya dengan indahnya bagaimana kita mendapatkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istiqdadat ta'ah tadi, di dalamnya ada lagi yang menjadi inti, yaitu lazizatul ibadah, keindah, keenakan, laziz, kelezatan, lazizatul ibadah. Jadi ibadahnya lezat, sehingga orang-orang muhakkikin dalam ibadah itu dia menemukan keindahan yang luar biasa. Salat indah, enak banget. Sedekah enak banget. Puasa enak banget. Karena merasakan kelezatan, lezat yang luar biasa. Enggak semua orang sholat mendapatkan kelezatan sholat. Enggak semua orang ibadah merasakan kelezatan ibadah. Lezatnya luar biasa. Lazizatul ibadah, sehingga dalam ibadah dia
dia kangen sama yang lezat-lezat dalam ibadah. Kangen di sejadah, kangen ruku, kangen sujud karena enak. Karena yang namanya enak tadi ini pasti orang kepengen terus dan terus dan terus lagi. Nggak pandang umur kalau sudah enak sekali. Orang sudah tua, pinggang udah sakit, dia kangen pengen ruku yang enak. Dengkul udah sakit, sujud sakit, dia kangen pengen sujud yang enak. Dia ngerasa betul berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling indah di urusan di dunia ini ngadap Allah, nggak ada lagi lain. Paling enak ngadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu Allah mendengar apa yang dia pengen. Allah akan kabulkan apa yang dia mau. Dan orang ini tidak akan mau bercepat-cepat berhadapan dengan Allah. Dia ingin malah berlama-lama saking enaknya. Dimana-mana yang namanya enak, orang gak mau cepet-cepet. Enak. Ada yang namanya lazizatul ibadah, kelezatan ibadah. Baca Fatihahnya juga enak, dinikmatin betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, aku memujiku. Nah, terjadilah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ngerasa betul-betul sedang ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan kelezatan hidup yang sesungguhnya. Waktu kita doa Allahumma farihna fid dunya wal akhirah, ya Allah gembirakanlah kami, gembira. Paling gembira kita menghadap Allah, menghadap Rabb, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah hidup sehari-hari disebut ibadah? Makan ibadah untuk menunjang ibadah yang mahdoh, untuk menunjang berdiri sholat kita. Puasa kita kosongkan diri kita dari hasrat-hasrat yang lain, sehingga terjaga nadiif, bersih batin kita. Kalau kita ibadah sering sholat, terus dia lihat kita ada seuzon sama orang, jangan-jangan itu begitu, periksa lagi sholat kita. Kenapa kok ada hal buruk di hati kita? Itu orang pasti nggak benar tuh. Kenapa mesti ada begitu di hati kita? Nanti dia mahsyar, nafsi kita nggak perlu lagi urusan Allah, nggak mau tahu lagi. Masing-masing sibuk sama urusannya sendiri. Dimulai dari dunia ini kita belajar untuk bersihkan hati kita, taudif supaya dia bersih dengan cara yang tadi itu. Apa yang namanya? Kita temukan dulu kelezatan ibadah, lazizatul ibadah, daripada istiqdad ta'ah. Apa istiqdad ta'ah itu? Taat itu kenikmatan taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana suami istri, dia akan menggauli istrinya, kan ibadah. Dan dia merasakan nikmat yang luar biasa kan ibadah itu, sehingga tetap akan melakukan hal demikian karena memang enaknya ada di situ, itu punya nilai ibadah. Kita semua, laki-laki maupun perempuan sama punya hasrat yang sama. Bagaimana menyalurkan hasrat itu? Sebagaimana enaknya menyalurkan hasrat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang solehin waktu dicabut ruhnya dia senyum, kan dia tahu akan berjumpa lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nggak ada wajah yang kesakitan, mengerang, nggak ada. Dia tahu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncak kenikmatannya. Kita semua ibadah tadi, kalau boleh jujur, kita berusaha khusyuk semuanya pasti. Semuanya berusaha khusyuk. Tapi adalah lewat sana lewat sini di telinga kita, pikiran kita. Kenapa itu? Karena hati kita mesti dibersihkan nadif dari hal-hal yang di luar, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang solehin ketika dia wudhu, apa dia ucapkan? Ya Allah, saya ingin membersihkan diri saya untuk berjumpa denganmu ya Allah. Dari wudhu ke tempat sholat, dia jaga betul, nggak ngomong dulu sama orang. Dia bilang gini, saya kan nggak ngomong orang lain sebelum saya ngomong sama Allah. Dia jaga, batinnya dijaga betul. Nah, dengan jaga begitu, kenapa? Dia tahu ini hal penting berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan 5 kali satu hari yang mahdoh, yang wajib. 5 kali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang mengalami kenikmatan, lihat, satu malam itu bisa 1000 rakaat sholat seperti Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, 1000 rakaat tiap malam.
Karena nikmatnya sholat dia dapat. Ada orang yang nikmat baca Quran, dia bisa hatam Quran 1 hari. Sebagai contoh aja nggak usah. Ada orang habis subuh dia zikir sampai jam 10 saking enaknya berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan enak atau kenikmatan ibadah ini. Al-lazzatul ibadah itu. Kok nggak bosan? Orang enak gimana mau bosan? Dengan senangnya dia zikir, misalnya Allah, 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 dia zikir. Dia baca zikir wirid sampai jam 10 pagi. Bagi contoh almarhum Kiai Ahmad Musyafa Umar Suhaimi, itu setiap hari merasakan kenikmatan itu habis subuh sampai jam 9 pagi atau 10 pagi dia berzikir. Nggak beban. Kalau yang beban pasti ada nafsu lain, kita baru pegang tasbih bentar udah males. Dia ngerasakan nikmat sampai dikasih tahu sarapan ya udah jam 10 nih. Tetap aja masih ada sampai jam 9 selesai zikirnya baru. Mereka punya amalia masing-masing untuk zikirnya yang dia lupa sama jamnya. Zikir, sholat duha, terus merasakan enaknya ibadah. Kalau kata orang kita gampang doyan banget di ibadah, bukan doyan, emang enak banget ditemuin sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ada seorang ulama, kalau dia baca Quran di lidahnya ada madu seolah-olah dalam mulutnya. Maka dia nggak baca Quran pada siang hari bulan puasa, takut merasa enaknya madu ada di lidahnya dia. Sama Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat itu. Baca Al-Quran, dia rasakan seolah-olah di lidahnya itu ada madu. Tuh. Nah, kenikmatan ini yang mesti kita raih. Gimana cara meraihnya? Pertama, kita semua sadar dulu kita ini siapa, kita pengen apa, ngadep Allah mau kasih tahu apa sama Allah Subhanahu wa taala. Seminimal kita bilang, ya Allah saya menyembah ya Allah, itu kenikmatan. Sehingga sujud itu kadang-kadang kalau dia sendiri itu lama sujud, dirasakan nikmat betul mohon sama Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh kerendahan hati. Dia sujud diminta sama Allah. Sujud terakhirnya panjang, dipanggil semua doa dikumpulin di situ semua. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna as'aluka as-sihhata wal afiyah. Minta sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, minta istiqomah, minta dimudahin urusan dunia wal akhirah, minta keluarga diberikan kesehatan. Dia ngomong sampai dia minta setelah dia panjang selesai minta dia subhanallah, kebutuhanku sama Allah terlalu banyak katanya. Kenikmatan ini harus dimiliki oleh setiap individu yang hadir di sini. Kalau dia sholat, dia akan rasakan nikmatnya sholat. Dia puasa, akan nikmatnya puasa. Sodakoh, sodakoh. Waktu orang lagi punya duit, sodakoh biasa, umum punya duit ada lebihnya. Tapi pas kita lagi perlu juga, ada kebutuhan juga, ada orang lagi butuh lebih, butuh dari kita. Perkaranya udah urusan nyawa kali. Kita keluarin punya kita berikan kepada dia. Di mata Allah mahal sekali tuh. Sehingga ada orang hobinya sodakoh. Dia pilih, ya Allah saya nggak bisa ibadah banyak-banyak, Allah aku pengen sodakoh dong. Boleh sodakoh. Sodakoh bukan hanya rezeki yang dia punya, tenaga, pikiran diberikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta Allahumma jamilna fil ibadah, minta diindahin ibadah kita. Allahumma jamilna fil ibadah, minta diindahin ibadah kita. Orang kalau udah hobi baca Quran, itu baca Quran nggak sadar atau dibaca, saking enak dia baca Quran, terasa enak dia baca Quran. Dia baca Quran, pagi-pagi baca Quran, terus sehingga Al-Quran merupakan kenikmatan bagi yang senang baca Quran. Ada yang senang sholat, semua sholat sunat seharian dia punya. Saya ngerasain nikmatnya di sholat, qobliyah, ba'diyah dikerjakan semua, dia ngerasain enaknya betul nikmatnya di situ. Nah ini yang disebut yang tadi itu al-lazzatul ibadah, keenakan ibadah. Kalau kita orang yang memiliki al-lazzatul ibadah, keenakan ibadah, insya Allah hidup udah tenang, enak udah hidupnya. Sholatnya ngerasa enak banget udah. Mau sholat bukan cuma sekedar kewajiban, tapi kebutuhan akan keenakan yang dimiliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-lazzatul ibadah. Laziz, enak ibadahnya.
munajat, lazzatul munajat, doa sampai nangis sendiri minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini di setiap individu muslimin harus kita ini di Masjid Ad-Da'wah ini semua orang harus merasakan itu. Kelezatan ibadah, keenakan ibadah, kenikmatan dalam bermunajah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu paling enak, paling indah. Karena tidak satu apapun perjumpaan kecuali berjumpa dengan Allah yang paling indah. Biasanya ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, udah kembali berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita berhadapan, dikasih waktu 5 kali sehari minimal yang wajib. Kalau sering berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mau wafat dia senyum. Dia senyum. Kenapa dia senyum? Aku mau ketemu Allah. Nggak ada ketakutan, nggak ada kesakitan. Sampai jumpa sama Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadi yang dirindukan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harapan besar untuk berjumpa. Sampai dia berkata, aku nggak mau berjumpa dengan siapapun kecuali tetap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia. Kita semuanya bakal calon wafat semuanya. Dan semoga wafatnya semuanya husnul khatimah. Amin. Kenapa? Karena kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan indah-indahnya. Hadirin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi itu disebut dengan halawatul iman. Halawatul iman itu kalau bahasa Arab, halawah itu permen atau manis-manisan. Halawah. Halawatul iman itu manisnya iman dia bisa rasakan. Nggak bisa dipikir-pikir, diteorikan, nggak bisa. Harus dirasakan halawatul iman. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dirasakan betul nikmatnya. Kita bisa duduk begini, kita bisa bilang duduk ini nikmat, duduk ini dengan penuh nikmat apa? Mendengar sesuatu tentang Allah dan Rasulnya. Telinga ini harus bilang enak sekali mendengar tentang Allah dan Rasulnya. Ruh kita di dalam akan merasa gembira ketika roh itu. Kan kalau kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pikiran kita roh kita yang kembali. Memang betul. Tapi sebelum kita kembali, kita sudah punya hubungan yang bagus dengan yang mau kita kembalinya. Wafat kita dikubur, ditinggal di bawah tuh jasad kita. Ruh itu diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Jasad tinggal di bumi. Ada orang-orang yang dipilihan Allah yang Allah sayang sama dia sampai jasadnya Allah jaga utuh. Saya pernah lihat wajah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib masih utuh dalam barzannya, baru ditemukan kira-kira tahun 2005-an begitu. Masih utuh, masih nggak ada satupun. Semua yang ada di sini kepengen wafatnya husnul khatimah. Amin. Semua pengen meninggal dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu kata kunci satu, enak. Datang malaikat mungkar dan nakir, malaikat apa yang mau cabut nyawa nantinya, malaikat Israel. Dia udah senyum aja dia, alhamdulillah malaikat Israel, makasih saya mau ketemu sama Allah. Malaikat mungkar dan nakir ke dalam dengan rupa yang rupawan bagi orang yang merasa enak di badan. Di dunia ini menjadi enak cuma satu, ibadahmu enak, hidupmu enak. Ada ibadah yang namanya ibadah keperluan. Belum tuh nih, belum asam nih. Akbar. Menjalankan kewajiban udah sholat ini, tapi nggak ketemu enaknya kalau begitu. Fatihah doang, surat yang dibaca langsung Akbar. Subhana rabbil azim, sekali diri Akbar. Subhana rabbil azim, sekali cepat sholatnya. Kita nanya enaknya apa engkau begitu sholat sama Allah, berhadapan sama Allah, maksudnya enak. Sebutan yang penuh rayuan pada Allah Subhanahu wa taala, permohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dirasakan kenikmatan yang disebut dengan tadi al-lazizatul ibadah, kelezatan ibadah, lezat banget, enak banget. Ada orang kalau lezatul ibadah, lezat hidup beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan mulutnya dengan keindahan kalimat kata-kata yang indah pada orang lain,
sehingga dia dicintai oleh orang lain, dicintai oleh malaikat, semua cinta. Sampai ada orang-orang tertentu yang dicintai bukan cuma oleh manusia yang hidup, yang wafat ruhnya cinta. Seorang wali besar kayak Jamal Kaisar bin Jalani, seperti Syekh Bagi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, rindu orang ini bisa datang dalam bentuk yang gogatan. Kenapa? Orang tadi nggak pernah berhenti ngirim Fatihah buat Syekh Abdul Jalani, terus-terusan. Dibilang sama dirinya, saya nggak bakal mau tenang sebelum tiap hari saya ngirimin Fatihah buat Syekh Abdul Jalani atau kepada Syekh Bagi Muqaddam. Tiap hari dikirim Fatihah. Bangun tiap pagi ingat, oh iya Syekh Abdul Jalani Fatihah ini tiap hari. Menjalin hubungan yang indah dengan arwahus salihin yang akan menjadi orang-orang yang bakal kita perlukan nanti di yaumil mahsyar nanti. Dikenal nama Syekh Abdul Jalani. Ini suka Fatihah ada tiap hari ya. Dan dia ikut rombongan kita, ikut rombongan mereka insya Allah. Dengan apa? Dengan enak tadi. Suami istri hubungannya harmonis, indah banget, enak udah. Nggak ada kalimat kasar di rumah. Ayah sudah mau nggak ada, mau lembut aja. Atau mau kalau ribut-ribut pengantin lama, nggak juga. Dilatih enaknya, enak. Apa enak? Kalimatnya santun. Udah makan papa, misalnya perempuan. Ayo udah makan. Ini ada lemper nih aku buat. Gitu enak. Gue lempar piring, ini lemper nih kok. Nggak mungkin, nggak enak loh gitu. Ini, jadi enak itu harus diusahakan ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, enak ibadah, enak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enak bersalat kepada Rasulullah SAW, enak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang zaman sekarang mau masuk Ramadan, kalau dia ngerasa enak Ramadan, dia rindu banget tuh pengen ketemu Ramadan. Kalau yang enak bilang gini, ya besok bisa makan lagi, bisa merokok lagi. Itu udah pasti nggak enak tuh. Dia rindukan Ramadan dengan penuh rindu karena ditemukan nanti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih berikan balasan yang luar biasa. Sekarang kita doa nih, masing-masing doa dan buat keluarganya. Allahumma jamilna fil ibadah. Ya Allah, Allahumma jamilna fil ibadah. Ya Allah, indahkanlah ibadah kami. Jamil itu indah. Allahumma jamilna fil ibadah. Ya Allah, indahkanlah ibadah. Jadi sholat enak, zikir pegang tasbih enak. Ada orang pegang tasbih nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Udah terlalu enak. Apa-apa yang enak pasti nagih. Pegang tasbih itu bukan kewajiban, nggak ngerasa berat, nggak malas, terus enak ya, nggak terasa dipegang terus. Kenapa? Ngerasakan enak. Nah ini pagi ini akan mendapatkan satu pintu yang indah. Ibu-ibu, bapak-bapak semua doa minta sama Allah, Allahumma jamilna fil ibadah. Jamilna fil ibadah. Fil ibadah. Minta sama Allah. Minta diindahkan, dijamilkan, diindahkan ibadah. Mungkin beberapa dari kita nggak terlalu banyak hafal surat-surat, tapi baca kulhunya jadi enak, benar-benar punya yakin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan penuh perasaan. Kita sholat supaya khusyuk. Orang yang punya dalam benaknya itu enak dia akan khusyuk. Kenapa? Di dalam ibadah itu tata hubungan batin kita sama Allah. Kerasa nggak ada hubungan batin sama Allah? Kerasa nggak lagi dipandang sama Allah? Kalau itu kita rasakan, ditemukanlah keindahan dalam ibadah. Betapa indahnya ibadah. Sehingga kita berpikir, pantas ya ada orang itu Masya Allah hatam Quran satu hari cepat udah hatam. Saking dia nggak terasa indahnya. Ada orang semua sholat sunat dikerjakan, semua ibadah-ibadah sih. Kalau yang mau diangkat jadi wali itu biasanya Allah senang karena perbuatan kerjaan sunnah dia. Rajin sholat sunat qobliyah subuh,
qobliyah ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya, dikerjakan semua. Hanya saat sunat isyraq, ntar duha, hampir-hampir. Kenapa dikerjakan itu? Dia rasakan nikmatnya. Kalau kita tahu enaknya gitu, oh iya belum duha ya, oh iya belum tahajud ya, paling sebentaran. Tapi sunnah-sunnah ini mendatangkan cinta Allah kepada kita. Allah lihat orang Masya Allah bangun malam-malam jam 2 lagi anak-anak tidur, dia bangun, dia wudhu ambil sejadah, langsung dia sholat. Dia rasakan kalau siapa yang rindu akan ini, coba deh nanti bapak ibu boleh buktikan. Kalau kita kerjakan yang ini karena Allah pasti enak dan indah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keindahan ahli ibadah itu dengan keindahan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jamilna fil ibadah. Minta diindahin ibadah kita, diindahin baca Quran kita, dikasih rezeki yang luas untuk bantu orang banyak, diberikan kemudahan hidup keluarga kita, dijaga daripada sakit, dijaga daripada balak semuanya. Dan dia akan melaksanakan keindahan. Jangan lupa doa tadi, Allahumma jamilna fil ibadah. Dan diindahin ibadah kita. Bagaimana ibadah itu bisa indah? Kalau kitanya menganggap itu satu kewajiban, tapi ibadah menjadi indah, dia menjadi kebutuhan. Dia butuh banget Allah apa yang ketemu. Baru sholat subuh udah kangen lagi zuhur kapan nih? Padahal tahu zuhur masih ntar di 12. Dia pengen berhadapan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kedua, bagaimana menjaga ibadah yang enak, yang bisa konstan. Kenapa? Dia bisa ibadah dengan konstan dan kontinu itu karena dia merasakan keenakannya, keindahannya. Begitu dia merasakan enak betul, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama sudah dapat doanya Allahumma jamilna fil ibadah. Yang kedua, sholawat itu hal yang paling luar biasa, luar biasa. Bahkan nasib kita bisa dirubah sama Allah Subhanahu wa taala dari yang jelek gara-gara sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh di kitab itu di Lauhul Mahfuz itu bisa dirubah dengan baik sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih rajin sholawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih sholawat yang nyenengin hati. Boleh. Ini sekarang bulan Rabiul Tsani, bulan yang daripada Rabiul Awal baru Rabiul Tsani sekarang. Habis itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada orang sampai dari hari ini dia mikir bulan puasa bagaimana, Ramadan bagaimana, ya Allah kepengen nanti dapat Lailatul Qadar. Jadi sekarang ini orang pikirin. Jadi baca salawat banyak bu yang indah-indah. Masing-masing boleh pilih, boleh. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lebih baca doa, dia baca salawat dulu 100 baru dia doa. Jadi seolah kayak 100 salawat itu menjadi persembahan dia sebelum dia minta. Salawat sallallahu beberapa banyak baru dia minta sama Allah. Kenapa? Yang salawat adalah doa yang tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita baca salat, urusan kita bisa ikut beres. Keindahan ini semoga Allah Subhanahu wa taala jaga pikiran hati kita tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Allah jamil wa yuhibbul jamal. Sekarang udah yang tadi enak ibadah, yang kedua sholawat, yang ketiga kontinu. Kontinu itu biasanya nagih. Ini kayak nagih, kepengen lagi. Sekarang bagaimana caranya? Lakukan proses keseharian dengan Allah. Apa selain dengan Allah?
Mau makan dengan Allah, mau minum dengan Allah. Cara makan ikutin Nabi, cara minum ikutin Nabi, 3 teguh. Kalau kita begini dengan 3 kali, kita ingat Rasulullah minum 3 kali begini, insya Allah pahalanya besar ini. Sehingga air itu menjadi air yang paling bagus di dunia ketika dia tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma jamilna fil ibadah, Allahumma jamilna fil ibadah. Allah indahkan ibadah kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan dada kita, diberikan kebahagiaan kita ketika ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 tadi kita kerjakan ke dalam keseharian kita, insya Allah Allah akan balas kepada sesuatu yang lebih indah dibanding bayangan kita. Allah berikan. Misalnya malam ketemu Rasulullah SAW, paling enak di dunia cuma 1, mimpi. Mimpi siapa? Mimpi Rasulullah. Udah paling enak dah. Udah paling enak udah. Lihat gantengnya Rasulullah SAW. Dan kita akan menjadikan ibadah kita makin enak. Karena tadi aku ibadah kita ketemu Rasulullah SAW. Makin rajin kita makin ibadah. Karena umur kita ingat yang kita nggak tahu barangkali ini di antara yang ada sini dulu, besok udah nggak ada. Bisa. Itu udah gak dari Allah, dari Allah. Tapi ingat di ujung-ujung umur kita menemukan keindahan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka doa begini, Bu. Allahumma nawwir qulubana wa walimana mantuqa wa huda wal afaqul mu'tadin Islam wal iman. Ya Allah, teranginlah hati kami, terus diterangin. Allahumma nawwir qulubana wa walimana mantuqa wal huda wal afaqul wal mauti ala din Islam wal iman. Misalnya, saya minta dibersihin hati kita, diterangin hati kita. Kalau kalimat diterangin pasti ada yang gelap. Apa yang membuat gelap? Dosa dan kesalahan kita yang menutup dengan gelap. Maaf, minta sama Allah untuk diterangin. Ini kayak pagi begini, subhanallah, para malaikat yang bertugas sudah mulai bekerja semuanya kepada kita. Jadi kita tahu ibadah dengan enak, ibu akan nikmatin setiap harinya dari mulai pagi sampai pagi lagi, akan ditemukan keindahan yang luar biasa. Keindahan apa? Keindahan sujud. Coba sujud yang betul-betul sujud roh dan jasad kita, sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi punya hajat, coba niatin, kamu sujud minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kubur. Yang punya urusan insya Allah urusannya diberes dengan minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Bu. Terakhir ini berkaitan dengan gerak jasad dan batin kita. Dalam salat misalnya gerak jasad kita, takbiratul ihram kita angkat tangan ini. Allahu Akbar. Kalau dihadiri dengan indah, itu gerakan yang indah semuanya. Indah itu harus harus dijadikan kehidupan kita menjadi indah dan mohon kepada yang maha indah yang diberikan keindahan hidup dunia ulang. Ada satu zikir buat ibu-ibu nih, bapak-bapak semua. Dan zikir ini mohon diamalkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Dengan zikir ini insya Allah segala permohonan hajat kita akan mendapatkan prioritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masuk belakangan kan bisa mapnya di bawah, tapi kalau kita masuk di skala prioritas, mapnya bisa taruh di atas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikirnya? Zikirnya cukup pendek, tapi Allah senang mendengar itu. Baca apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Apa Bu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Berapa banyak Bib? Baca 100 kali sebelum sholat subuh. Selesai dia habis sholat sunat qabla subuh, baca ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dibaca nih. Mulai besok kalau yang bapak dan ibu sekalian di sini membaca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali sebelum sholat subuh, dibiasakan bapak dan ibu boleh lihat perubahan itu. Diberikan kemudahan yang
mudah-mudahan baca ini subhanallah subhanal azim astagfirullah. Baca berapa kali? 100 kali. Kapan? Sebelum sholat subuh. Dan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, di antara menunggu subuh itu coba didawamkan untuk baca subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah. Ini baca terus satu. Barang siapa membaca ini 100 kali setiap pagi kata guru saya, insya Allah akan memberikan rezekinya dari pintu yang terduga. Allah akan berikan rezeki bagi dia min haitsu la yahtasib. Jadi misalnya kalau kita di kantor, wah kita mau dikasih gaji nih, bukan cuma gaji Allah kasih yang rezeki yang lain dari jalan lain. Jangan perlu lupa baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah. Karena ucapan subhanallah bihamdihi subhanal azim itu ringan diucapkan, berat di timbangan kita sebagai timbangan kebaikan yang luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mulai besok kita janji nih. Dari sini di masjid juga banyak-banyak aturin dah. Soal pagi-pagi habis sholat qobliyah subuh, biasanya sambil nungguin azan kan, ini baca rame-rame. Subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah. Dibaca nih, insya Allah kemudahan-kemudahan akan datang kepada orang di masjid At-Taqwa ini. Dari kemudahan-kemudahan urusan kita di dunia wal akhirah. Baca subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah berapa kali? 100 kali. Baca kapan? Sebelum sholat subuh. Subhanallah subhanal azim astagfirullah subhanallah astagfirullah. Kalau nggak ada tasbih gimana Bib? Ini 15 3 ini 15 3 selewat 30 balik ke kanan 30 ke kiri 30 tambahin lagi 10 100. Nggak pakai tasbih, tapi dengan tangan ini kanan 10 balik lagi 10 30 100. Ada banyak cara yang lainnya, tapi ini cara yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah gampangkan urusan kita dunia wal akhirat, disehatkan badan kita, diterangkan pikiran kita, dibersihkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah ruah agar kita mau pergi umroh bisa, mau pergi kemana-mana bisa, membantu orang bisa. Mudah-mudahan kita pengen bangun sesuatu yang baik, kabul. Jangan lupa nih semuanya baca subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah. Dengan bacaan tadi luar biasa Allah kasih kepada kita. Setelah kita bacaan tadi subhanallah bihamdihi subhanal azim astagfirullah menjadi kunci pembuka daripada rezeki yang halalan tayyiban mubarakan jamilah. Pagi-pagi baca terus-terusan, insya Allah Allah akan kasih rezeki dari pintu dari duga. Yang sakit disembuhkan Allah, insya Allah. Yang sakit semua disembuhkan Allah. Amin. Dimudahkan urusan yang punya urusan mudah-mudahan. Allah gampangkan kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Allah mudahkan kita berjumpa dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan semua hajat-hajat kita di dunia akhirat. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi majlis yang barakah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil dunya wa na'udzubika min fitnatil dajjal wa na'udzubika min fitnatil qabr. Allahumma farihna fid dunya wal akhirah.
معنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Amin ya rabbal alamin ya mujibal jazakumullah khairan jazaa'i atas tausiah nasihat yang diberikan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri dengan makan bubur ayam bersama, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ya kita doakan semoga Hamdan dapat segera sehat kembali, bisa bersama kita di masjid lagi ya. Juga yang lain-lain sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, barakan jamilan. Mudah-mudahan semua kita diberikan tadi rasa gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, kelezatan dalam ibadah, kemampuan iman, kemanisannya iman, sehingga kita menjadi orang yang hobi ibadah. Hobi ibadah bahasanya kayak bersama itu hobi ibadah. Insyaallah kalau sudah hobi ibadah berarti dia merasakan kemampuan iman, merasakan lezat ibadah. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang bertanya di siapa namanya pertama kali. Patri. Pak Yatna silakan kalau ada yang bertanya masalah apa kementerian dalam atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang pertama, sebelum ada pertanyaan, saya atas nama Jamaah Masjid At-Taqwa Habib turut berbahagia atas pernikahan Habib. Mudah-mudahan pernikahannya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih sayang, berkah sampai fil jannah. Selanjutnya untuk pertanyaan saya juga sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Apakah ada Habib bedanya dengan enak, terus lezat dan nikmat? Jadi bedanya enak, lezat dan nikmat sesuai apa yang Habib sampaikan tadi. Yang kedua, sesuai tema. Yang kedua adalah apakah ada bedanya senang, gembira dan bahagia? Dan sebetulnya ada tiga, tapi karena yang ketiga ini sudah terjawab tadi, sudah terjawab. Jadi yang ketiga itu sebetulnya gini, kalau kita jadi sebagai dulu baru kita bisa membaca Al-Quran gitu, kita kan senang sekali. Kita baru bisa sholat, senang sekali. Kita baru punya mobil, senang sekali. Kita baru punya rumah baru, senang sekali. Nah itu. Dan kalau sesuatu yang baru biasanya kan bicara tentang enak, senang, gembira, itu pokoknya memang yang menjiwai begitu. Nah pertanyaannya tadi sebetulnya gini, lah bagaimana yang sudah 30 tahun 30 tahun mungkin beribadah, bagaimana yang sudah 30 tahun makan sayur asem, bagaimana yang sudah 30 tahun. Jadi maksudnya, nah untuk mempertahankan tadi, untuk mempertahankan enak tadi, nah alhamdulillah sudah terjawab dengan Habib yang sudah 30 tahun ya banyak-banyaklah berdoa Allahumma jamilna fil ibadah tadi. Jadi sudah terjawab itu Habib yang ketiga itu sebetulnya. Maksudnya? Jadi yang maksudnya yang sudah tidak bisa menikmati lezatnya ibadah tadi ya banyak-banyaklah sekarang berdoa Allahumma jamina fil ibadah gitu. Jadi pertanyaannya cukup dua tadi, Bib.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Pak Mirna kakinya makan apa saya nggak tahu. Yang jelas bulat itu pertanyaannya, Pak. Buatan bulat tapi sampai pukul-pukul gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya bedanya, berarti kita pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Tapi memang beda. Di mana-mana yang namanya laziz atau lezat jatuhnya kepada ta'am, makanan enak. Laziz itu nikmat itu banyak. Sekarang kalau bahasa Arabnya nikmat itu nikmah, lezat itu laziz. Kan? Nah, sekarang kita pengen ibadah yang mana? Ibadah tentu yang indah. Jadi ibadah yang indah, sautnya indah, dibaca dengan penuh indah. Ada indah suaranya, namanya indah, tapi suaranya keras udah. Ada namanya indah, tapi suaranya keras ada. Namanya lembut juga ada. Itu Bu Indah marah-marah. Ini belajar bahasa Indonesia nih. Tapi dimaksud dengan indah itu, contoh kita mau sholat, siapa mempersiapkan dengan betul-betul sejadahnya, dikasih wangi, disiapkan dengan baju yang indah betul. Kita udah ngerasakan keindahan itu sebelum kita sholat. Kita rapiin sejadah kita kasih wangi, harum yang enak, itu sudah mulai. Jadi kita menyiapkan sesuatu sebelum mengerjakan, prepare sebelum mengerjakan sesuatu. Nah, bagaimana ini dimaksud? Bacaannya betul-betul, tajwidnya benar, kita latih betul. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat disebut. Memang betul dari dalam itu. Terus ada persiapan-persiapan untuk menuju keindahan itu. Kenapa kita ngaji mesti belajar tajwid supaya benar, supaya dipakai sholatnya enak. Ada orang yang nggak bisa ngomong bahasa Arab dengan benar, masih lahjanya masih lahja Jawa kental banget. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengar maksudnya rokim, emang gitu lahjanya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dibikin indah kedengarannya karena bacaan itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala dari hatinya yang tulus dan indah. Itu nikmat itu banyak. Bisa nikmat makanan, nikmat istri, dan nikmat segala nikmat banyak. Nikmat itu dia bikin generalisir menjadi satu kesimpulan umum. Nikmat itu kenikmatan. Kita semua mencari kenikmatan, nggak pernah orang nyari kenikmatan ibadah. Itu nikmat ibadah itu di situ adanya. Dia pegang tasbih zikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh nikmat hidupnya. Dia baca Allah, 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 Allah. Makin terus dia bacakan, rasakan keenakan di dalam hatinya. Allah, Allah, Allah. Terus satu kali di jalan dia nggak zikir, tapi menjadi refleks jalannya itu di dalam hatinya Allah, 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 Allah. Itu nikmat. Lahir, nikmat, indah, bahagia itu bukan cuma pengantin baru yang hebat, bahagia pengantin lama hebat. Kalau baru umum, kalau pengantin lama masih bahagia top ya. Pengantin lama bagus. Mama yang pernah bawa, iya sayang, sempat jawab dengan indah, enak, jarang. Lama malam pergi cium permubuk betul lepas. Boleh mesti dengan bisa menjaga itu, sehingga penjagaan akan keindahan kita beribadah. Karena hubungan suami istri juga ibadah, hubungan pada Allah Subhanahu wa taala juga ibadah. Bagaimana kita mengindahkan ibadah kita, yaitu kita tahu bahwa kita ingin berbuat baik, berbuat yang indah kepada pasangan kita, bagi suami istri, pada Allah Subhanahu wa taala, bagi Rasulullah SAW, bagi para wali-walinya Allah, guru-guru kita, semua orang tua kita, indah jadi hidupnya. Jadi memang indah bukan cuma nama, kadang-kadang namanya indah suka marah-marah, pusing. Bukan istrinya Pak Eko. Bukan. Ganda. Contoh aja. Namanya pas ya Bu? Oh namanya ini. Itu
Sangat kebetulan sekali Mambu. Dan ditanya soal yang indah-indah. Tapi menjadi indah segala sesuatunya harus diciptakan. Harus diciptakan dengan apa? Kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Bagaimana menjadi tetap hubungan dengan indah kepada segala sesuatu di dunia ini kalau dijalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kan kata Rasulullah SAW ini, man arhamu fi dunia yarhamu man fis sama. Saya mencintai yang di dunia dengan kasih sayangnya, yang di langit akan kasih sayang kepada kita. Satu doain bermohon tambah langgeng, tambah enak, tambah indah hidupnya. Kalau kita bedain kalimat, ya lazis itu lezat. Pada makanan bisa kalau ngomong lezat. Lazis itu sudah ibadah. Lazis ibadah itu kelezatan ibadah. Daripada apa? Dari ketaatan yang sungguh-sungguh tadi. Nah, taat yang sungguh-sungguh itu di mana? Daripada apa yang diinginkan. Ya Allah berikanlah keindahan pada kami juga dan akhirat. Allahumma farihna senangan di dunia wal akhirat. Ya, kalau cara apa yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih tahu apa isi hati kita. Allah berikan keindahan. Udah tua kadang-kadang udah tinggal terlipat. Dia pun singgung kalau 30 tahun kawin, kalau dikawin tahun 40 berarti 70. Kalau dikawin 30, 60 tua-tua. Rata-rata udah pada kisut. Terus dia bilang gini, ih masih cantik aja kata neneknya. Kayak dia kurang kisut gini. Enggak betul cantik. Betul itu cantik. Sebagaimana cantiknya Siti Zulaiha yang waktu sujud dicantikkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu-ibu kalau mau tahu rahasia cantik, wudhu sujud itu jadi cantik. Wudhu sujud, orang hitam jadi kelihatan indah hitam. Wudhu sujud pasti cantik. Kenapa? Al-mu'minah khairun min hurun ain fil jannah. Al-mu'minah khairun min hurun ain fil jannah. Wanita mukminah, wanita solehah akan lebih cantik daripada bidadari di surga. Nanti kita kenal, oh Bu Indah tuh bersolehah. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal kasihkan pada mereka. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ruhnya, dijadikan ruh yang tercantik. Jadi al-mu'minat khairun min hurun ain fil jannah. Wanita mukminah, wanita yang solehah itu diberikan lebih cantik dibanding bidadari yang di surga. Insyaallah. Jadi jangan takut tabinya udah tua jelek, enggak, dia bakal jadi sedikit jelita. Gimana rumah tangga biar aman? Banyak pengalaman. Sebenarnya pengalaman baru bukan cuma saya sendiri di sini, ada teman saya belakang nggak enak banyak. Tuh, ada senyum-senyum. Senang banget, wajahnya segar, pipinya bapak. Ibu lihat dah, segar banget wajahnya. Kalau suka bercanda kata susunya cocok, suka begitu. Bukan itu, indah senyum tiap hari jadi berkah. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang tadi kenapa kita cari kelezatan ibadah tadi, supaya ibadah kita tambah enak. Tambah enak ibadah kita semua dengan penuh keenakan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan mau sholat, siapkan semuanya yang rapi, yang wangi, yang enak, sehingga kita menyiapkan keindahan itu supaya berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kenyamanan. Nyaman nanti insya Allah. Ada lagi? Ya, Bik, ada pertanyaan Bik masih tentang indah dan nikmat. Kita ingin tahu yang sebetulnya dari asal orang hidup sebagai suami, ada yang sampai meninggal istrinya satu, ada yang sampai meninggal istrinya hidup lebih dari satu, ada yang meninggal istrinya meninggal nikah lagi, meninggal atau hal yang lain. Jadi ada beberapa istri seperti Nabi Muhammad SAW, ada Siti Khadijah yang hebat luar biasa, seperti Aisyah juga mempunyai kelebihan luar biasa dan seterusnya. Pertanyaannya, nanti di surga itu apakah semuanya menjadi bidadari bagi suami seperti itu atau yang mana? Ya. Jawabannya yang pertama adalah surga istri ada 100 suami. Jadi dia mau kawin berapa kali sama dia rata semua yang sudah dapat pintu surga. Sampai rata. Jadi rata suami
Jadi suami kalau dimarahin jangan sama di suaminya ngarer ngiri juga karena surganya ibu-ibu tergantung bapaknya. Jadi ibu marah-marah nih, suaminya marah, kita wafat bisa suul khotimah, hati-hati. Karena ridho Allah di atas ridho suami maksudnya dalam hal ini. Nah suami yang mana? Suami yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jannah bagaimana? Nanti kalau istrinya baca begini, nama di jannah unlimited lah. Masya. No regulation regarding number. Punya istri beda dari aja 70 kasih Pak. Diberikan kemampuan dan kekuatan yang luar biasa. Kita punya 70 istri dan kita nggak cemburu. Ini di jannah nggak ada yang cemburu. Istrinya 70 bidadari semua, nggak cemburu enggak. Jannah itu tempat yang enak dan indah sehingga ada orang soleh begini. Sebelum mencapai jannah nanti ciptakanlah jannah di dunia. Apa jannah di dunia? Sejadah. Ada tempat sholat di rumah. Itu jannah kita ciptakan jannah kita. Bicara yang baik-baik. Kalau ahli jannah nggak pernah marah-marah. Ngomong dengan penuh senyum dan kasih sayang. Jadi Pak Kudan nanya sama kita kalau punya sekali berapa kali gimana dari satu surga? Boleh. Nanti semua umurnya 33 tahun semuanya. Bapak ibu semua nanti di jannah umurnya 33 tahun dan punya kekuatan yang prima. Punya istri beda dari 70 dan semua bisa dikerjakan sama-sama 70 orang bini. Coba bayangin dikasih bidadari semua nggak ada capeknya, sanggup diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahli jannah itu diberikan kenikmatan yang tidak pada batasnya, unlimited. Baik dengan istri dan keluarganya. Nanti gimana di jannah? Marah nggak yang nggak ada yang cemburu di jannah. Nggak cemburu. Semuanya dicantikin wanita-wanita soleh aja lebih cantik dari bidadari. Jadi di dunia ini memang ada nasibnya punya istri satu, ada nggak bisa habis satu. Lihat mana? Gak bilang Pak Yatman saya. Kok Pak Yatman terus ini jangan. Ini jangan Pak Yatman juga. Karena tanggung jawab DKM gitu. Ya sekali-kali Pak Pastial gitu loh. Atau tapi satunya nanti di jannah diberikan lebih cantik daripada yang lain. Yang soleh. Punya istri gimana? Punya istri 2-3 habis kawin, meninggal kawin lagi boleh. Itu namanya takdir. Takdir itu punya 3-4 orang dan juga nggak cemburu nanti ahli jannah nggak. Oleh karena itu binalah keluargamu dengan penuh keindahan itu sama-sama sampai di jannah. Sampai di jannah sama-sama insyaallah. Nanti sampai di jannah kalau kata dulu tujuannya suka marah-marahin saya ya. Jadi ketawaan Pak bisa bercanda nggak apa-apa. Jadi di jannah tak ketahuan kamu duduknya marah-marah mulu. Kamu gitu paling gitu Pak. Baik lagi Kalau Beb. Ada di belakang. Tadi kalau suami nikah lagi terus meninggal, kalau sebaliknya sekarang bukan Beb. istrinya nikah lagi. Suaminya meninggal. Kalau perempuan akan dipilihkan kepada suami yang lebih soleh. Wah, gitu. Kalau laki enggak. Kalau perempuan nanti dia akan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada laki yang lebih soleh. Apakah suami pertamanya atau suami keduanya yang lebih soleh dipilihkan ke situ. Yakinkan sampai yang paling soleh Pak. Itu Pak Sarip kalau bilangnya. Ya. Itu bedanya itu ya. Bedanya gitu Pak. Kalau perempuan akan dipilihkan kepada suaminya yang lebih soleh, bukan lebih ganteng, lebih soleh. Walaupun suaminya baru nikahin setahun, meninggal Enggak. paling soleh. Paling soleh pilih dia. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan di jannah kepada suami laki-laki yang lebih soleh. Itu perempuan. Kalau laki-laki boleh silahkan tafadhol. Karena nanti di jannah nggak ada limit. Jawab tadi cukup. Cukup Pak. Itu bagi istri-istri. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nggak ada yang nanya. Kalau sampai tua meninggal nggak kawin-kawin gimana? Oh iya benar Pak. Nah itu yang ditanya. Nah itu kita dari Doa panjang umur.
bidadari. Di surga nggak ada bidadara, adanya bidadari. Nggak ada bidadara, ada bidadari. Laki-laki yang tidak sempat kawin karena berpahala di dunia, disoleh, dikawin dengan bidadari. Tuh. Jadi dulu ahli-ahli ulama zaman dulu itu nggak kawin sedikit banyak. Berapa imam udah tua baru boleh kawin. Nah, sehingga banyak yang wafat sebelum menikah. Dia dapat jannah dan dapat bidadari dan jadi jannah. Kalau yang perempuan pernah. Perempuan dikawinkan dengan laki-laki yang juga sendiri karena nanti dia kalau dia soleh dia lebih cantik dari bidadari. Ada wanita sampai itu nggak kawin tapi ibadahnya rajin. Nanti di akhirat bagaimana? Di akhirat akan dipilihkan dengan laki-laki yang sendiri juga dapat jadi wanita yang tercantik nanti di jannah dia. Karena begitu indahnya Allah Maha Adil diberikan semua jangan khawatir. Alhamdulillah. Soleh, solehah. Mudah-mudahan semuanya nanti bakal masuk jannah semuanya. Amin. Amin. Amin.